Shalom Sobat Karunian. Masih bersemangat ya? Atau ada yang lesu? Saya berharap semuanya tetap semangat untuk belajar, semangat untuk meraih masa depan. Amin. Kita berdoa dulu ya, supaya kita dipimpin Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih untuk pagi ini. Kami akan membaca firman Tuhan, berkati supaya kami memahami, mengerti firman yang kami baca, dan kami semakin bertindak sebagai pribadi yang bijaksana. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan atas kami semua. Amin. Ya, Sobat Karunian, kita akan membaca kitab Mazmur pasal 16 ayat yang 1 atau yang pertama saya akan baca untuk kita. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Amin. Saya akan kasih satu topik, yaitu tempat paling aman. Kalau saya mau tanya sama kalian dan kalian mau jawab sama saya, tempat yang paling aman tuh di mana sih? Oh, tempat yang tertutup misalnya. Oh, tempat yang benar-benar dijaga ketat oleh para tentara, mungkin, ya kan? Tetapi kita belajar versi firman Tuhan, tempat yang aman itu di mana, ya kan? Sobat Karunian, remaja zaman sekarang seperti kalian sering mencari tempat yang aman, ya. Ada yang merasa aman kalau temennya banyak. Ada yang merasa aman kalau uangnya banyak. Ada pula yang merasa aman kalau terkenal di media sosial, punya banyak followers, ya kan? Tapi masalahnya semua itu bisa berubah kapan saja, ya kan? Teman bisa meninggalkan kita, entah karena nggak suka, entah karena ada masalah, betul? Nilai bisa turun, followers kita bisa hilang, popularitas kita sementara bisa hilang, ya kan? Tetapi kita belajar dari Daud sang pemazmur di kitab 16, di Mazmur 16 tadi, dikatakan jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Ya, Daud tahu bahwa tempat berlindung yang terbaik, yang paling aman itu hanya ada di dalam Tuhan, ya, bukan di dalam manusia. Kadang kita itu terlalu bergantung sama dunia, ya. Kita sering bergantung sama dunia. Kita butuh validasi orang, kita butuh pujian dari orang, ya kan? Kita butuh banyak relasi, kita butuh pencapaian, ya kan? Akibatnya ketika semuanya itu hilang, kita ikut hancur, ya kan? Tetapi belajar dari firman Tuhan, orang yang mau berharap sama Tuhan, dia akan punya dasar yang kuat. Gak akan mudah untuk tergoyahkan meskipun kiri kanannya sedang goyah, sedang bimbang, sedang kehilangan arah. Kita tetap punya arah, ya. Nah, Sobat Karunian, kalau kita bersandar pada hal yang rapuh, kita akan mudah jatuh. Kita pegangan sama ranting yang rapuh. Berapa lama, berapa kuat dia bisa menahan diri kita, dan akhirnya patah. Maka kita harus mencari pegangan yang kuat, dan itu hanya ada di dalam Tuhan, penguasa langit dan bumi, ya. Tuhan perlindungan yang tidak pernah gagal. Mari belajar pagi hari ini menjadikan Tuhan sebagai tempat utama untuk engkau bersandar. Segala masalahmu serahkan sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, ya. Bukan hanya saat kita lagi dalam masalah, bukan saat kita lagi butuh, bukan hanya saat kita lagi kepepet. Enggak, setiap hari belajarlah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Itu artinya kita mengandalkan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Semoga hidupmu diberkati dan semakin memacu dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berlindung kepada Tuhan. Kami mau terus mencari Tuhan sebagai tempat yang teraman dan ternyaman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah sepanjang hari ini, perlindungan-Mu sempurna bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. God bless you.